video pembelajaran Zoom part kedua. Oke. Dan selanjutnya, saya mungkin akan mengajari beberapa hal tentang fitur-fitur Zoom gitu ya. Jadi yang pertama ini ada mute dan unmute yang di bawah kiri bawah ini ada unmute yang artinya untuk menghidupkan mic. Jadi kalau misalnya nggak ada tanda silangnya, ini artinya saya lagi berbicara. Jadi ini bisa lihat juga ada persegi hijaunya yang artinya saya lagi berbicara gitu. Terus, tapi kalau misalnya saya mematikan mic-nya, ini saya bisa matikan. Oke. Ya, lalu yang kedua itu adalah start video. Nah, artinya saya akan menghidupkan video saya. Oke. Ya. Dan ini mungkin teman-teman saya juga bisa menghidupkan video mereka. Nah, ya biasanya meetingnya jadi begitu ya, kita share gitu, bisa lihat satu sama lain. Ya, tapi sekarang saya background saya ini lagi ada di kira-kira lagi ada di San Francisco ini. Jadi saya bisa ganti background saya dengan cara klik 3 titik bawah ini. Terus ini ada background and filters, diklik. Nah ini saya bisa ganti, misalnya mau blur atau kosong saja atau misal di luar angkasa. Oke, jadi saya balik lagi ke ini. Oke, jadi ini adalah video. Jadi sekarang kalau misalnya saya matikan, tinggal klik ini lagi biar jadi tanda silang. Oke, yang selanjutnya ada partisipan. Yang ini saya bisa mengganti nama saya sendiri dengan cara klik nama saya, terus klik rename. Rename itu artinya menggantikan nama saya. Jadi saya bisa ganti ini misalnya menjadi Sania, kalau saya panitianya bisa tandain ini saya panitianya. Gitu. Terus dan, lalu ya gitu. Tapi misalnya jadi di sini kita juga bisa lihat kan kalau saya adalah host yang artinya itu saya adalah pemilik ruangan ini. Tapi kalau misalnya ada keperluan lain, saya perlu pergi dulu dan saya harus memberikan hak host ini kepada orang lain. Saya juga bisa melakukan itu. Misalnya saya membagikan kepada Aldo, saya tinggal klik nama Aldo. Terus di sini kita klik make host, make Aldo host. Terus oke. Oke, sekarang hostnya jadi Aldo, bukan saya. Gitu. Sekarang saya akan close. Lalu fitur selanjutnya kita akan belajar tentang chat. Ya, tadi kita sudah gunakan chat untuk kasih tahu teman-teman yang ada di ruang tunggu untuk tunggu sebentar kan. Sekarang kita akan belajar yang lain. Jadi di bawah ini kita bisa ganti, misalnya ganti kepada everyone. Gitu. Kalau misalnya ganti ke everyone, kita artinya semua orang bisa melihat chat ini. Halo semuanya, gitu. Tapi kalau di Zoom, kita juga bisa chat individual satu-satu orang gitu. Jadi misalnya saya hanya mau chat dengan Adi gitu. Saya mau chat dengan Adi. Halo Adi. Ya, jadi ini tuh lihat ada direct message-nya. Berarti hanya Adi dan saya yang bisa melihat message ini. Aldo tidak bisa melihat message ini. Akhirnya gitu. Oke. Jadi ya, bisa saya balikkan kepada everyone. Misalnya close. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang raise hand. Ya, jadi sama juga di 3 titik tadi, ini ada fitur raise hand yang biasanya digunakan ketika kita misalnya ada pertanyaan atau ada hal yang ingin kita sampaikan gitu, tapi kita tidak mau langsung memotong orang lain, kita gunakan raise hand. Oke, raise hand. Jadi saya ini artinya saya lagi angkat tangan, saya mau bicara gitu. Jadi untuk melihat siapa saja yang ingin berbicara, kita bisa ke partisipan. Dan ini biasanya ada tanda raise hand-nya di sini. Jadi ya nanti ini juga kita bisa lihat, oh Aldo juga mau berbicara gitu. Jadi nanti misalnya moderatornya atau siapanya akan memanggil orang yang raise hand. Jadi sekarang saya akan turunkan tangan saya, more, terus lower hand. Oke. Selain itu kita juga bisa memberikan reaksi seperti kalau misalnya ada
ada sesuatu yang hebat, ada yang ingin wah keren sekali gitu kan, kita bisa memberikan emoji tepuk tangan gitu, atau misalnya bisa berikan hati, berikan ya yang lain-lain sebagainya. Jadi ya Aldo juga ini kita bisa lihat semuanya dan memberikan reaksi. Oke. Jadi yang selanjutnya kita akan belajar tentang share screen, yang artinya kita akan membagikan apa yang ada di dalam HP kita misalnya. Jadi kita bisa klik ini yang warna hijau, share content, terus kita klik screen. Oke, terus kita klik start podcast. Jadi kalau misalnya setelah kita share screen, teman-teman yang lain juga bisa melihat apa yang ada di screen HP kita. Jadi misalnya saya mau tunjukkan, oh ya ini gambar-gambar saya ketika saya pas jalan-jalan. Oke. Jadi sekian fitur-fitur Zoom yang sudah dibahas. Sekali lagi perlu diperhatikan bahwa untuk pengguna akun free, kita hanya bisa menggunakan ruangan Zoom selama 40 menit jika jumlah partisipan lebih dari 2 orang. Lalu, seperti yang saya bilang pada di video awal ini, fitur Zoom untuk versi HP mempunyai banyak kekurangan, jadi sangat dianjurkan untuk orang yang ingin membawa acara atau yang menjadi host untuk sebuah event online untuk menggunakan Zoom dengan laptop atau komputer. Sekian, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.